Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari karunia Tuhan hari ini, hari Rabu tanggal 9 November 2022. Semoga Ibu Bapa dalam keadaan yang baik dan sehat. Mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Sakaria pasal 8, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman-Mu dapat kami mengerti, dapat kami pahami, dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sakaria pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk siun dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak ada bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya dan tanah akan memberi hasilnya. Dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu, ketika nenek moyangmu membuat aku murka dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam.
waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Bacaan kita hari ini menggambarkan keadaan Israel yang dipulihkan, di mana pulihnya Israel ini akan terjadi dalam dua penggenapan. Yang pertama adalah yang bersifat sementara, yaitu ketika umat Israel pulang di bawah pimpinan Zerubabel dan Yosua, imam besar. Dan yang kedua, mereka masih menantikan penggenapan final, yaitu kedatangan Sang Mesias. Sang Mesias inilah yang akan memulihkan segala sesuatu di Israel. Dialah yang akan membawa umat Israel kembali setia kepada Allah. Dan dialah yang akan membawa kerajaan damai itu sampai ke seluruh dunia. Penggenapan yang pertama menjadi awal dari penggenapan final Israel. Harus kembali dulu ke daerah mereka dan bait suci harus dibangun dulu. Barulah Kristus datang menyatakan kerajaannya di tengah-tengah Israel. Ayat 2 mengatakan bahwa yang akan bekerja giat untuk memulihkan kembali Israel adalah Tuhan sendiri. Dialah yang berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar. Tuhan akan memulihkan mereka. Bukan hanya secara fisik saja. Tuhan tidak hanya membuat mereka kembali ke daerah mereka dan membuat mereka memiliki kembali bait suci, tetapi Tuhan juga membuat hati mereka kembali kepada Tuhan. Tuhan membuat mereka menjadi setia sehingga seluruh bangsa-bangsa akan melihat dedikasi Israel bagi Tuhan dan kesetiaan Tuhan mengasihi mereka. Kesetiaan Tuhan akan menjadi nyata dan dengan usia yang panjang dari orang-orang Israel. Usia panjang tentu saja tidak berguna jika dihabiskan di pembuangan. Karena itu, dalam ayat 4 menggambarkan bahwa kesetiaan Tuhan terus menyertai orang Israel yang telah menjadi tua sekalipun. Damai sejahtera di Israel inilah yang Tuhan kerjakan dengan kegiatan yang besar agar Sang Mesias dapat menyatakan pelayanannya di bumi ketika genap waktunya. Dalam ayat 9 dan ayat yang ke-10, di sini penulis mengontraskan keadaan Israel pada waktu mereka akan dibuang dengan pada waktu mereka kembali dari pembuangan. Inilah perbandingan yang harus diingat agar orang Israel sadar betapa besar anugerah yang tengah mereka terima dari Tuhan. Mereka diberikan anugerah besar setelah sebelumnya ditimpa murka yang besar oleh Tuhan. Perbandingan antara murka Tuhan waktu Israel dibuang dengan firman yang lemah lembut dan penuh penghiburan yang diberikan Tuhan pada waktu mereka kembali dari pembuangan akan membuat orang Israel sadar betapa besar kasih dan pengampunan Tuhan bagi mereka. Sumpu mamase selu kaboro atau puang. Seperti orang yang menikmati tenangnya langit sehabis hujan badai. Langit yang tenang itu terasa sangat tenang karena sebelumnya langit penuh dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir yang menyambar. Demikian juga ketenangan firman Tuhan yang berbicara kepada mereka ketika mereka kembali dari pembuangan. Terasa sangat lembut jika dibandingkan dengan segala seruan murka Tuhan sebelum mereka dibuang. Tuhan bukan saja menjanjikan pemulihan bagi Israel, tetapi Tuhan juga menjanjikan kehidupan yang sejahtera dan penuh damai kepada Israel. Tuhan berjanji akan membuat mereka makin kokoh, penuh dengan keceriaan dan sukacita, jauh dari segala malapetaka dan bahaya dari bangsa-bangsa sekitar mereka. Dan seluruh bangsa akan berebutan ingin menjadi salah satu dari orang Israel, karena mereka melihat betapa besar kemurahan Tuhan yang maha kuasa bagi orang Israel. Tetapi segala janji Tuhan ini bersyarat. Seluruh Israel harus mempertahankan hidup yang bersih dan suci.
Inilah yang Tuhan inginkan. Inilah yang Tuhan harapkan bagi umatnya. Hidup yang bersih, hidup yang suci. Sehingga seluruh berkat dan janji Tuhan akan dicurahkan dan boleh diterima oleh mereka dengan penuh sukacita. Anugerah Tuhan memang diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi respon terhadap anugerah itu akan menentukan apakah anugerah itu akan dijalani dengan kelimpahan berkat dan penyertaan Tuhan atau tidak. Jika Israel setia melakukan yang benar, adil, dan hidup penuh dengan kesetiaan kepada Tuhan dan belas kasihan kepada yang lemah, maka Tuhan akan memberikan kelimpahan janjinya untuk menyertai Israel yang telah diberikan anugerah boleh kembali dari pembuangan. Saudara-saudara, Tuhan menyertai umatnya dengan kesetiaan yang begitu besar. Apakah kita sudah menyadari hal ini dengan sedalam-dalamnya? Berapa banyak kita sudah mengecewakan Tuhan? Berapa besar dosa kita kepada Tuhan? Berapa besar kecemaran kita sehingga nama Tuhan dipermalukan? Tetapi walaupun Tuhan akan menghukum setiap pelanggaran, Dia tidak akan pernah menghilangkan kasih karunia-Nya kepada kita. Bukan karena kita layak, melainkan karena kesetiaan Tuhan Yesus yang menjalani hidup yang sempurna dan rela mati di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Biarlah kita ingat terus bahwa seharusnya kita dibinasakan oleh Tuhan. Jika kita yang seharusnya dimurkai sekarang dikasihi dengan kasih yang begitu besar. Tentu kita tidak akan mungkin lagi terus ingin, dingin dan tidak peduli kepada Dia. Kita akan menjadi orang-orang yang begitu bersyukur dan mengasihi Tuhan yang telah memberikan cinta kasih-Nya dengan limpahnya. Kasih Tuhan yang diberikan kepada kita seperti juga diberikan kepada orang Israel yang kembali dari pembuangan. Adalah kasih yang akan membentuk dan menggerakkan hati kita mengasihi Tuhan dan mengasihi hidup yang berkenan kepadanya. Inilah konsep yang harus kita ketahui. Tuhan memang pengasih, tetapi Dia tidak mungkin mengasihi dosa-dosa kita. Dia tidak pernah mentoleransi dosa kita. Dia tidak pernah mengabaikan satu pun perbuatan cemara yang tidak dihukum. Allah membenci dosa dan menghukum dosa. Itulah sebabnya setelah kita ditebus, kita tidak diizinkan hidup di dalam dosa. Kecemaran yang menjijikkan itu hanya akan menyengsarakan hidup kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Orang-orang yang kembali dari pembuangan dituntut memperjuangkan hidup yang bersih, yang mengasihi, yang adil, yang penuh dengan kebenaran Tuhan. Pertanyaannya, apakah mereka sanggup? Tentu tidak. Tetapi mereka harus berjuang untuk sanggup hidup bagi Tuhan. Hanya dengan cara inilah nama Tuhan akan dipermuliakan di seluruh dunia. Yaitu jika orang-orang yang percaya sekarang ini hidup di dalam cara hidup yang tidak bercacat dan terus setia dalam mengikuti Tuhan. Ini pun berlaku bagi saudara dan saya. Kita diharuskan meninggalkan dosa kita. Kita tidak pernah boleh berbuat dosa lagi. Tuhan akan menuntun kita semua satu demi satu dengan pimpinan Roh Kudus. Bimbingan Tuhan inilah yang akan membuat seseorang bukan hanya mendapatkan anugerah keselamatan, tetapi juga mendapatkan anugerah hidup yang benar dan memuliakan nama Tuhan. Dalam bagian terakhir dikatakan bahwa bangsa-bangsa lain akan sangat rindu boleh mengikuti orang-orang Israel. Kerinduan ini dapat karena mereka melihat cara hidup orang Israel yang tidak bercacat, yang penuh dengan kebenaran dan komitmen kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa bahwa dalam ayat 23 ada janji yang muncul setelah syarat yang tercatat dalam 16 dan 19. Begitu juga kita sekarang. Jika hidup kita meninggikan nama Kristus dan mencerminkan kehidupan yang telah ditebus, maka tentu saja orang-orang lain ingin berbagi bersama dengan kita. Karena itu, jika kita tidak menjalankan syaratnya, bagaimana mungkin janji yang bersyarat dalam ayatnya yang selanjutnya ayat 23 kita miliki. Mari kita berkomitmen untuk setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur karena cinta-Mu, karena kasih-Mu, karena keagungan-Mu. Kami bersyukur juga memohon supaya Tuhan berkenan memperbarui hati kami dengan semangat dan kerinduan yang baru untuk hidup bagi Tuhan. Kami rindu akan segala kecemaran dan keberdosaan kami dijauhkan dari diri kami, supaya Tuhan membersihkan semuanya itu dan jangan biarkan kami dipermalukan. Kami berdoa untuk para orang tua, para lansia. Kami berdoa untuk segenap umat Tuhan dalam segala aktivitasnya, agar mereka diberkati oleh Tuhan, agar Tuhan mencurahkan berkat-Mu, agar mereka boleh menikmati hidup dalam hubungan yang terindah dengan Tuhan. Demikian pun kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang bergumul, yang tidak berdaya karena sakit penyakit. Engkau yang melihat, Engkau yang menyembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Demikian pun bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberikan ketentraman dan kedamaian. Kami berdoa kepadamu Tuhan, di dalam Kristus kami bermohon. Amin. Demikian